110,9 Rafton FM, Revolution of the X Generation. Halo sobat muda. Nah, tikung hari ini bakal ditemenin sama gue Rahma selama 10 menit ke depan. Nah, tikung kali ini bakal membahas tentang tips kuliah online agar lebih efektif. Buat kalian yang penasaran, tetap ditikung ya. Tips kuliah unggulan. 110,9 Rafton FM, Revolution of the X Generation. Tadi Rahma udah muterin lagunya Kahitna ya sobat muda, yang judulnya Cantik. Yaps, judulnya Cantik. Ngomong tentang cantik, ternyata anak kuliahan itu gak cuma cantik aja loh bala muda yang diperlukan. Nah, ngomong-ngomong tentang cantik juga, kalian itu tipe yang cewek nih khususnya, tipe mahasiswa yang kalau misalnya kuliah online itu dandan gak sih? Kalau gue sih tipe yang dandan. Kalau lo gimana? Bisa langsung komen-komen atau bisa langsung DM di Instagram kita ya nanti. Nah, ngomongin tentang kuliah online nih sobat muda, hari ini gue bakal ngebahas tentang tips kuliah online agar lebih efektif. Yaps, langsung aja yang pertama, gue mau ngasih tips buat kalian gimana sih caranya kita tuh kuliah online tapi tetap efektif gitu. Karena selama physical distancing ini kan seluruh kegiatan perkuliahan buat sobat muda kan pasti kan dilakukan di rumah kan. Nah, jadi nggak sedikit dari sobat muda yang mungkin kayak ngerasa gue bosen banget nih, males banget nih buat ngerjain tugas. Tapi jangan males-males dulu, karena gue mau ngasih tahu tips kuliah online supaya sobat muda bisa tetap berjalan dengan efektif kuliah online-nya. Nah, yang pertama itu ada membuat checklist jadwal. Ini penting banget sih kalau menurut gue, karena melakukan perkuliahan di rumah itu kan sebenarnya tuh nggak jadi penghalang gitu loh sobat muda untuk lo melupakan kewajiban lo sebagai mahasiswa. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut ya kita harus benar-benar mencatat jadwal perkuliahan kita gitu. Biasanya pun dosen juga bakalan ngasih absensi buat ngecek kehadiran lo. Jadi walaupun kuliah online tetap aja lo di absen gitu. Nah, yang kedua tuh ada simak materi dengan seksama. Ini penting juga sih. Karena apa? Karena walaupun lo kuliah online terus lo gak tatap muka sama dosen lo, tetap aja lo tuh harus benar-benar nyimak materinya dengan baik gitu kan. Karena ya sayang aja gitu kalau lo udah kuliah capek-capek ya kan, tapi ternyata lo gak dengerin dosen gitu. Nah, selanjutnya nih bala muda, sobat muda, ada buat catatan penting. Nah, jadi kalau misalnya lo lagi kuliah online nih, walaupun kayak lewat Zoom meeting atau lewat Google Meet atau apapun itu kita juga bisa bikin catatan-catatan penting ya. Jadi dosen kan tetap ngasih materi gitu kan. Jadi apa yang sekiranya penting yang disampaikan oleh dosen itu harus dan wajib dicatat, karena itu buat bahan kita, buat kita bisa dapetin poin-poin di dalam pembelajaran online yang disampaikan sama dosen tersebut gitu. Terus juga yang paling penting nih belum udah, lo tuh harus cari lokasi belajar yang paling tenang. Jadi kuliah di rumah kan beda ya pasti rasanya kayak kuliah di kelas gitu, karena konsentrasi kita pun kayak terbagi gitu loh. Jadi kalau misal di rumah tuh kadang emak kita nih tiba-tiba neng sini dong nyapu gitu, ini belum diinin, lu makan nggak dicuci nih gelas nih piring gitu kan. Jadi tuh kayak nggak konsen gitu. Beda kalau misalkan di kelas memang kita fokusnya di belajar gitu. Jadi jangan sampai hal-hal kayak gitu tuh kayak ngedistract lo buat buat lo waktu lagi kuliah gitu. Jangan ngedistract lo waktu kuliah gitu kan. Jadi itulah kenapa lo harus nyari lokasi yang menunjang dalam konsentrasi di perkuliahan gitu sobat muda. Makanya kalau misalnya lagi belajar atau lagi kuliah online tuh udah ditutup air rapet-rapet tuh kamar gitu loh, biar adek lo atau siapa gitu nggak ada yang ganggu gitu kan.
soalnya sayang kan kita udah bayar ternyata tapi kita nggak dapet ilmunya gitu. Nah sobat muda, nanti gue bakalan balik lagi tetep di tikung tips kuliah unggulan, tapi ada yang melewat dulu nih dari Skinny Vape yang judulnya Happy. Well, masih di tikung tips kuliah unggulan, masih bareng gue Rahma, pastinya di 110,9 Rafton FM, Revolution of the X Generation. Nah, sobat muda, tadi Rahma udah sedikit ngasih tahu tips kuliah online agar lebih efektif. Nah, Rahma mau ngasih tahu yang selanjutnya itu ada mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini nih buat para deadlineer nih. Buat kalian-kalian yang biasa deadline tuh jangan sampai deh itu tuh diulang di masa-masa sekarang, karena pengalaman gue sih kalau misalnya lagi kuliah online itu tuh magernya tuh lebih banyak daripada rajinnya. Soalnya kita tuh kayak lebih capek gitu loh, lebih capek soalnya kan kita nggak cuma belajar aja kan, nggak cuma belajar doang fokusnya nih, tapi kita harus fokus ke pekerjaan rumah dan lain-lain, dan itu tuh bisa kayak kayak bukan menghalangi sih sebenarnya, kayak membagi waktu gitu loh. Jadi waktu lo buat bener-bener buat kuliah tuh kadang menyita waktu. Jadi kadang tuh waktu lo buat kuliah tuh kadang buat ini gitu. Nah, tapi sebenarnya pinter-pinter lo aja sih gimana lo ngatur waktunya gitu kan. Nah, terus kalau pengalaman gue sih mendingan lo tuh sering-sering deh melakukan pengecekan jadwal kuliah. Jadi lo juga harus sering-sering lihat grup nih, paling penting lo harus ngelihat grup mata kuliah lo, grup kelas atau apapun itu gitu. Terus juga itu juga biar lo tuh gak ketinggalan informasi gitu, ketinggalan tugas. Jangan sampai karena lo kuliah online saking lo bukan nggak peduli ya, saking lo magernya sampai lo tuh males banget buka grup kelas gitu, padahal lo sebenarnya juga nggak ngapa-ngapain kan gitu. Jadi emang harus pandai memanage waktu. Terus lo ngerjain tugasnya tuh pokoknya
dosen ngasih tugas dikerjain, ngasih tugas dikerjain gitu. Karena kalau nggak kayak gitu pasti lupa, dijamin. Nah selanjutnya nih paling penting sih, lo tuh harus menyiapkan waktu untuk menghibur diri. Parah sih, lo ngerasa nggak sih selama pandemi ini tuh kita tuh benar-benar kayak jenuh gitu. Ya lagi mana nggak jenuh, coba kita mau keluar juga mikir kan, karena di luar sana virus lagi bertebaran di mana-mana. Terus juga kayak kita ya dengan kuliah online tuh benar-benar kita nggak bisa ketemu sama teman-teman, kita nggak bisa hangout sama teman-teman gitu kan. Dan itu tuh benar-benar bikin kita jenuh gitu kan. Nah buat lo yang misalnya udah di titik jenuh, lo tuh perlu istirahat juga gitu. Belajar juga perlu istirahat ya gitu kan. Karena kalau misalnya lo ngerasa jenuh di sela-sela belajar, itu ya jangan maksain diri gitu, karena nantinya lo bisa jadi sakit gitu kan. Terus kayak nanti kesehatan mental lo juga takutnya kan terganggu, atau lo stres atau kayak gimana, nanti malah lo nggak bisa ikut kuliah online, terus malah semuanya jadi berantakan, jadwal lo jadi berantakan gitu. Jadi bikin lah gitu waktu untuk break sejenak gitu buat ngehibur diri. Ya nggak perlu yang aneh-aneh, lo nonton film, luangin waktu lo buat nonton film, atau lo berkebun gitu, karena sekarang kan lagi tren banget tuh berkebun di rumah gitu. Jadi jangan sampai memaksakan diri lo, jangan sampai lo tertekan gitu. Yap, sobat muda, mungkin kira-kira itu aja yang bisa gue sampaikan untuk tips kuliah online-nya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Gue cuma mau nitip pesan, jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi pastinya. Terus juga jangan sedih-sedih terus, kita doakan pandemi ini cepat selesai, cepat berakhir. Dan juga untuk bulan selanjutnya atau tahun-tahun selanjutnya itu bakal jadi tahun-tahun bahagia. Gak ada lagi sambat, gak ada lagi hal-hal yang tertunda, gak ada lagi waktu-waktu yang terbuang, gak ada lagi tangisan-tangisan, gak ada lagi putus-putusan karena jarak, karena pandemi kayak gini. Terus juga yang punya pacar gak ada lagi marah-marahan gara-gara pandemi, gara-gara stres ataupun itu gitu. Nah semoga tahun yang akan datang kita bakal dipenuhi dengan kebahagiaan. Tapi walaupun seperti itu, kita jangan lupa mengevaluasi apa yang sudah terjadi di tahun ini, terus apa yang udah terjadi di bulan ini, bulan kemarin, terus kita mengevaluasi hari kemarin, bahkan hari ini, jam tadi, terus menit tadi, detik tadi. Karena evaluasi itu penting banget buat kita, buat kedepannya supaya lebih baik. Seperti lagunya Hindia yang berjudul Evaluasi, yang akan gue puterin buat penutup di tikung hari ini. Buat sobat muda, mohon maaf ya kalau misalnya gue banyak salah ataupun ada tutur kata yang ya, karena gue juga masih belajar kan, kita sama-sama belajar. Dan semoga tips yang tadi gue sampaikan itu bisa bermanfaat buat kalian, dan juga semoga kalian bisa menerapkannya di dunia kalian di kehidupan kalian. Dan see you sobat muda. Gue Rahma pamit undur suara. Dadah.